Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Artista Komalasari, NIM 194236063. Di sini saya akan mengerjakan neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Baik, langsung kita mulai saja. Neraca saldo ini dapat kita buat dari buku besar. Pertama kita rename dulu nama sheetnya menjadi neraca saldo. Kemudian dari buku besar kita bisa pakai fungsi consolidate yang ada di tab data. Untuk referensinya, lalu referensinya ada di buku besar. Dari kode akun debit dan kredit sampai bawah. Lalu use table in kita centang top row dan left column. Kemudian kita klik OK. Nah, kita rapikan supaya terlihat angkanya. Kemudian di atas angka 110 itu kita ketik kode akun. Sebelah kiri kode akun akan kita ketik nama akun. Nama akun seperti di awal, yaitu menggunakan rumus VLOOKUP. Untuk VLOOKUP value pakai B6. Table array-nya menggunakan B6. Referensi kolom indeksnya 2, kemudian 0. Kita klik OK. Oke, sudah, kita tinggal tarik ke bawah. Kita bisa rapikan kolomnya. Kemudian di atas debit dan kredit kita tambahkan transaksi. Kemudian di sampingnya kita tambahkan saldo. Di bawah saldo kita tambahkan debit dan kredit. Bagian debit kita bisa pakai fungsi if. Untuk if logical test debit lebih besar sama dengan kredit, maka debit dikurangi kredit, false-nya 0, tutup kurung, klik OK. Kemudian kita tarik ke bawah. Untuk kreditnya juga sama, pakai fungsi if logical testnya kredit lebih besar daripada debit, maka kredit dikurang debit, false-nya 0. Klik OK. Kemudian kita tarik ke bawah. Lalu kita bisa rapikan. Kemudian tabel di bawah sendiri kita tambahkan total. Kemudian kita jumlahkan menggunakan fungsi sum, apakah sudah sama atau
belum, untuk membuktikan benar atau salah. Kita tarik ke samping, lalu kita rapikan supaya terlihat angkanya. Baik, kita lihat angkanya sudah sama. Terus kita beri judul juga, yaitu UD Philodendron neraca saldo Januari 2020. Kemudian kita rapikan, kita mergesel dan taruh tengah. Nama akunnya juga kita mergesel, kode akunnya juga kita taruh tengah. Sudah. Sekarang kita beralih ke jurnal penyesuaian. Kita tambah sheet baru, terus kemudian kita rename dahulu sheetnya menjadi jurnal penyesuaian. Kita beri judulnya dulu. Jurnal UD Philodendron, terus jurnal penyesuaian Januari 2020. Selanjutnya kita akan membuat jurnal penyesuaian seperti jurnal umum. Pertama-tama kita buat kolom dulu, tanggal, nama akun, kemudian kode akun, debit dan kredit. Kita lihat dulu soal A. Oh ya, untuk nama akunnya kita menggunakan fungsi VLOOKUP. Untuk lookup value-nya kita menggunakan C6. Kemudian table array-nya menggunakan referensi. Untuk call index number-nya 2, untuk false-nya 0, dan kita tarik ke bawah sama seperti tadi. Nah, sekarang kita beralih ke soal. Kita baca untuk A, dari hasil perhitungan fisik persediaan pada tanggal 31 Januari 2020 sebesar 200 juta. Jadi pertama-tama kita perlu menghitung HPP dan ending fisiknya. Kita langsung ketik di samping kredit mencari HPP. Awalnya adalah kita bisa lihat di neraca saldo. Untuk persediaan awalnya, untuk mencari HPP kita perlu persediaan awal, kemudian pembelian, kemudian biaya angkut pembelian, retur pembelian, dan potongan pembelian. Persediaan awalnya kita bisa cari dari neraca saldo, yaitu 120 juta. Kemudian pembelian kita juga copy dari neraca saldo, yaitu 3.824 juta. Kemudian biaya angkut pembelian kita lihat 510 juta. Selanjutnya retur pembelian kita tulis minus, kita lihat yaitu 275 juta. Lanjut untuk potongan pembelian
Kita lihat lagi, potongan pembelian juga minus, yaitu 210.500.000. Maka diperoleh persediaan yang tersedia untuk dijual, hasilnya yaitu 3 juta dari hasil penjumlahan persediaan awal hingga potongan pembelian diperoleh hasil 3.968.500.000. Ini adalah persediaan yang tersedia untuk dijual. Sedangkan persediaan akhir 31 bulan 1 2020 berdasarkan dari soal, yaitu 200 juta, maka harga pokok penjualan dapat dicari dengan persediaan yang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan akhir, hasilnya yaitu 3.768.500.000. Maka untuk membuat jurnal penyesuaiannya, kita tinggal menyesuaikan dengan harga pokok dan pembelian. Kita mulai dari kode akun 610 untuk harga pokok penjualan. Di bagian kita bisa lihat di neraca harga di samping tadi, HPP, yaitu pembelian sebesar 3.824.000 di debit. Lalu untuk kode selanjutnya yaitu 500 pembelian, kita bisa lihat di HPP juga, cara mencari HPP tadi yaitu 3.824.000.000. Lanjut untuk kode akun selanjutnya yaitu 610 harga pokok penjualan. Kita bisa lihat di neraca saldo. Maaf, bisa lihat di biaya angkut pembelian yaitu 510 juta ini. Selanjutnya kita ke kode 510 yaitu retur pembelian. 500 untuk selanjutnya yaitu yang 600 di biaya angkut pembelian yaitu di kredit sebesar 510. Lanjut untuk kode selanjutnya yaitu 510 retur pembelian 275 di debit. Lanjut untuk potongan pembelian kode 520 di debit sebesar 210.500.000. Selanjutnya yaitu kode 610 harga pokok penjualan, kita bisa peroleh dari retur pembelian ditambah potongan pembelian sehingga diperoleh 485.500.000. Selanjutnya untuk 610 harga pokok penjualan, kita bisa lihat di neraca saldo. Yaitu sebesar 120 juta rupiah. Kemudian kode 140 yaitu persediaan sebesar
120 juta rupiah. Lanjut untuk kode 140 persediaan debitnya yaitu 200 juta. Kemudian untuk kode akun selanjutnya 610 harga pokok penjualan seperti yang diketahui yaitu 200 juta. Ya sudah, kita lanjut untuk yang B. Untuk kode B kita lihat soalnya. Per slot asuransi yang telah menjadi biaya pada bulan Januari 2020 sebesar 100 juta. Berarti kodenya yaitu 620 untuk biaya asuransi sebesar 100, di debit sebesar 100 juta rupiah. Kemudian kode 150 untuk persekot asuransi di kredit sebesar 100 juta rupiah juga. Baik, kita lanjut untuk yang C. Diketahui bahan habis pakai yang masih tersisa yaitu 30 juta rupiah. Maka kodenya yaitu 615. Biaya bahan habis pakai untuk debitnya 120 juta. Dan kode selanjutnya yaitu 130 bahan habis pakai. Kita bisa lihat di neraca saldo bahan habis pakai yaitu 150 juta. Kalau yang dipakai 30, yang tersisa 30 juta, maka sudah terpakai sebanyak bahan yang habis pakainya 150. Jika masih tersisa 30, maka yang terpakai yaitu 120 juta. Untuk yang D, kita lihat bahwa bangunan disusutkan sebesar 100 juta. Berarti kodenya yaitu 616 untuk biaya penyusutan bangunan di debit 100 juta. Berarti biaya penyusutan bangunan pada akumulasi penyusutan kode 181 bangunan di kredit juga 100 juta. Untuk yang E kita bisa baca penyusutan peralatan kantor sebesar 65 juta. Maka kodenya yaitu 617. Biaya penyusutan peralatan di debit sebesar 65 juta. Lalu 191 untuk akumulasi penyusutan peralatan kantor di kredit sebesar 65 juta juga. Untuk yang F terdapat hutang gaji penjualan sebesar 12 juta dan hutang gaji kantor sebesar 10 juta. Maka kodenya yaitu 612, yaitu biaya gaji penjualan di debit sebesar 12 juta. Dan kode 618 yaitu biaya gaji kantor sebesar 10 juta di debit. Selanjutnya yang diperlukan yaitu kode 210 yaitu hutang gaji. Hutang gaji dapat diperoleh dari biaya gaji penjualan ditambah biaya gaji kantor sehingga diperoleh hasil 22 juta. Untuk yang G yaitu kerugian piutang diperkirakan sebesar 2% dari saldo akhir bulan. Untuk kodenya yaitu 611 biaya kerugian piutang kita dapat peroleh dari sama dengan 2% dikali biaya kerugian dikali saldo piutang yang dapat kita lihat di neraca saldo sehingga kita peroleh hasil 15.500.000. Kemudian kode 121 untuk
cadangan kerugian piutang dikredit sebesar 15.500.000. Yang terakhir yaitu H, biaya sewa yang dibebankan 150 juta. Kodenya yaitu 619. Biaya sewa di debit. Biaya sewa kode 619 pada hutang sewa, namun di soal tidak dicantumkan. Private sewa juga tidak dicantumkan, maka saya jadikan hutang dagang kode 200 sebesar masing-masing 150 juta. Selanjutnya kita hapus bagian yang tidak berguna. Untuk kolom terakhirnya kita tambahkan total untuk mengecek apakah sudah benar atau belum. Kita gunakan fungsi sum untuk masing-masing debit dan kreditnya. Kemudian kita tarik ke bawah dan kita geser ke kanan untuk melihat kreditnya. Kita bisa lihat bahwa hasilnya sama. Kemudian kita bisa rapikan bagian judulnya. Kita rapikan supaya semuanya terlihat. Baik, ini jurnal penyesuaian dan neraca saldo sudah selesai. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.